Inilah kisah Kenshin, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 185. Waktu berubah, musim banyak berganti, meskipun lama berpisah, terpaut jarak dan kesibukan. Malam ini, tak disangka, tak terpikir sebelumnya, temannya Kaori, di waktu SMP dulu, datang ke rumahnya, menjenguknya. Tepat di saat dirinya baru saja mengenang masa itu, bagaikan mendapat rezeki tak terduga. Kerinduan Kaori langsung terobati. Sinta, Dewi, Yesi, Lala, Mirna tiba-tiba ada di ruang tamunya, nama yang baru saja diingatnya. Jadinya, ketika Kaori melihat mereka, nampak terkejutlah dia. Langsung saja ia berkata, "Oh my god, mimpi apa ini? Kok kalian datang ke sini?" Kaori tersenyum, tertawa. Dirinya nampak senang sekali, sambil berjalan menghampiri teman-temannya itu. Lalu, mereka pun saling berpelukan, satu persatu. Lantas Kaori bicara, "Kok kalian bisa tahu tentang masalah ini? Pasti Lalani yang cerita." Si Lala pun menjawab, "Ya iyalah, siapa lagi gitu?" Setelahnya, teman-temannya pun banyak yang bertanya, "Kaori, emangnya kamu sakit apa ya?" Si Lala malah yang menjawab, "Kaori itu sakit demam wik, demam cinta, rindu ingin berjumpa, yang tak bisa dikatakan." Hahaha, semuanya pun tertawa. Si Dewi lalu bertanya, "Iya benar tak itu Kaori?" Menjawabnya, "Ah lu kok percaya Lala? Dia kan udah biasa gitu ngerjain gua." Kemudian, ia bercerita, "Kalian tahu kagak, gua di kamar tadi, baru saja lihat ijazah sekolah. Lantas gua ingat kalian semua. Kok gak disangka ya, bisa langsung ketemu gini, kebetulan sekali ya." Lalu, Sinta bertanya, "Bener tak itu Kaur? Coba dong, aku mau lihat ijazah kamu. Jadi kangen juga nih, dengar cerita masa sekolah." Tak hanya Sinta, teman lainnya pun juga sama menanyakan hal itu. Kaori pun mau tak mau masuk ke kamar lagi untuk mengambilnya. Sesampainya di dalam kamar, Kaori melihat lagi kartu nama itu. Tiba-tiba saja, penasaran pun ada di benaknya. Seakan ada yang menyuruh untuk membacanya. Padahal sebelumnya, niat hati ingin mengambil ijazah, Kaori malah menghampiri kartu nama yang sudah usang itu. Lalu, dilihatnya lagi. Untuk kedua kali, Kaori pun menyentuh, mengangkatnya, hingga dekat ke pandangannya. Oleh sebab itu, Kaori jadi sedikit lupa jika sedang ditunggu temannya. Ia terlihat duduk di tempat tidurnya, sambil tangannya memegang hal itu. Kemudian, diambillah sedikit air, serta lap kecil yang ada di mejanya. Kaori pun mulai membersihkannya, perlahan menggosoknya. Berselang kemudian, terlihatlah tulisan, "Kaori akan membacanya." Sewaktu dilihat dari dekat, terkagetlah dirinya ketika menemukan sebuah nama yang terbaca, Kenshin Himura. Menjadi deg-degan langsung hatinya. Serasa terkejut melihatnya, Kaori tak percaya. Ia pun membaca lagi, namun tetap saja, nama yang tertera tak berubah. Jadinya, ia bertanya-tanya, merasa bingung sendiri, antara percaya dan tak percaya. Apa ini nama Kenshin yang sama ya? Atau hanya kebetulan saja? Meskipun demikian, Kaori mendekapnya. Terlihat rona bahagia di wajahnya, karena tak menyangka jika kartu nama ini ternyata sudah lama di tempat ini. Lalu, dengan segera, Kaori mengambil tas itu, dibawalah keluar kamar. Ia ingin bercerita, karena kebetulan pula teman SMP-nya ada di sini. Sesampainya di ruang tamu, temannya bertanya, "Mana Kaur? Aku mau lihat ijazahmu." Kaori yang membawa tas. Tentu saja temannya mengira jika yang dimaksud ada di dalamnya. Namun setelah Kaori duduk dengan wajah yang terlihat ceria, ia lalu berkata, "Sorry aku lupa, gak bawa ijazahnya. Entar aja aku ambilkan. Tapi ini, ada yang mau aku ceritain. Ini kan tas yang aku pakai waktu SMP dulu. Kalian ingat kagak?" Teman-temannya pun melihatnya. Lalu, Mirna, Dewi, Yesi menjawab bersamaan, "Oh iya bener itu. Aku ingat Kaur, itu memang tas kamu. Masih ada ya sampai sekarang." "Percaya deh,
Tas kualitas gitu. Salah satunya berucap. Kauri menjawab, bukan itu maksudnya. Cuman ini hanya aneh saja. Kauri lalu melihat Lala, teman sekolah, dan teman kerjanya itu. Kemudian ia bilang, lah, ini ada kartu nama di tas ini. Nampaknya ini sudah lama sekali. Kauri sambil menunjukkannya. Teman yang lainnya pun melihat. Terus Kaur, maksudnya apa itu? Si Lala bertanya. Kauri menjawab, coba kamu baca ini. Tanda pengenal itu diberikan ke Lala. Ketika memegangnya, si Lala pun membacanya. Lalu ia berkata, what's, apa ini? Beneran Kaur? Masa ada kartu namanya di tas kamu ini? Lalu, si Lala pun menggosok lagi. Bagian bawah itu semakin dibersihkan, semakin pula terlihat tentang kelanjutannya, yang ternyata identitas itu memang benar adanya. Nama Kenshin terlihat jelas, beserta info lainnya, yang di bawahnya ada alamat sekolah, SMP 5, kelas 3A, beserta tahun pelajarannya. Lala pun kaget melihatnya. Spontan saja, ia berkata, Kaur, nampaknya ini memang benar dia. Lu lihat ini, sekolahnya masih SMP. Seangkatan pula dengan kita. Teman yang lain nampak bingung mendengarnya. Tak mengerti apa yang sebenarnya sedang dibicarakan. Kauri melihat lagi. Ia pun menjadi yakin apa kata si Lala. Namun, tak habis pikir, kenapa kartu namanya ada di dalam tasnya? Di sela Kauri bertanya seperti itu, si Lala langsung menjadi lain. Ia tiba-tiba berdiri, berjalan sana-sini, sambil bicara sendiri. Tunggu, sepertinya aku ingat sesuatu. Temannya pun hanya melihat. Lalu si Lala bicara, oh iya Kaur, sekarang aku benar-benar tahu. Ternyata, cowok yang pernah kita bicarain dulu adalah dia. Persis saat itu, ada kalian pula, Dewi, Yesi, Mirna, Sinta. Menjadi heran, apa maksudnya itulah, termasuk Kauri pula, yang bertanya seperti itu. Si Lala lalu bercerita, kalian ingat, waktu kita kelas 3, saat ada jeda lomba di sekolah. Kan kita pulangnya, barengnya, naik angkutan umum. Saat itu kan ada cowok satu-satunya yang ada di angkutan itu. Nah saat dia turun, kartu pengenalnya tertinggal. Karena hal itu, kita membicarakan cowok tersebut. Singkat cerita, kartu namanya, diam-diam aku masukkan ke tasnya Kauri. Dan inilah Kaur jadinya. Berarti, boleh jadi Kenshin adalah jodoh kamu. Hahaha. Lala tertawa. Mendengar itu, teman lainnya jadi bertanya tentang nama yang baru disebut itu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.